Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insyaallah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang mengikuti siaran Radio GIC juga GIC TV, akan saya temani untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat terjemah, juga tilawah dan tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali fokus daripada tilawah dan tafsir kita. Terakhir kita masih di surat Al-An'am di ayat yang ke-38. Ya, terakhir kita sudah sampai ayat yang ke-38. Pagi hari ini insyaallah kita akan fokuskan tilawah dan tafsir kita surat Al-An'am mulai dari ayat yang ke-39. Insyaallah kita akan tilawahkan hingga ayat yang ke-46. Silakan Anda bisa menyiapkan mushaf Al-Quran di tempat Anda masing-masing untuk menyimak tilawah kita dan mengikuti nanti kajian terjemah juga tafsir daripada ayat-ayat yang kita tilawahkan tersebut. Baik, langsung saja menyingkat waktu kita akan buka dengan tilawah Al-Quran surat Al-An'am dari ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرُّوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, demikian surat Al-An'am dari ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-46. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mencatat dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan juga menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah sama-sama kita simak baru saja. Kita mulai dari ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia tersebut, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka tuli, bisu, dan berada di dalam gelap gulita. May yasha'ullah yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki
kesesatan maka niscaya disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya berada di atas sirat, jalan mustaqim yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka diduduki di kedudukan orang-orang yang buta lagi tuli. Orang-orang yang tuli dan bisu, ya. Jadi, buta tidak disebutkan pada ayat ini. Summun wa bukmun, ya. Tuli dan bisu. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya, walladzina kadzdzabu bi ayatina summun wa bukmun, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak mendengar, mereka juga tuli. Ay la yasma'una bi asma'ihim wa la yantiquna bi alsinatihim, yakni maknanya bahwa mereka tidak mendengar dengan pendengaran mereka, dan mereka tidak berbicara dengan lisan mereka, dengan lidah mereka. Nazzalahum manzilata man la yasma'u wa la yantiqu. Allah duduki mereka di kedudukan orang-orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Kenapa? Li'adami kubulihim lima yanbaghi qawluhu minal hujajil wadiha wa dalail as-sahihah. Kenapa mereka diduduki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kedudukan orang-orang yang tidak bisa bicara dan orang-orang yang tidak bisa mendengar? Karena ya, penolakan mereka. Karena sebab penolakan mereka terhadap apa yang sejatinya, yang semestinya mereka terima, tidak mereka tolak. Itu firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa hujjah yang jelas, dalil-dalil yang sahih, ya. Wa qala Abu Ali, dan dikatakan juga oleh Abu Ali, yajuzu ayyakuna sumamuhum wa bukmuhum fil akhirah. Boleh jadi juga makna dari ayat ini bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu buta dan tuli, tidak mendengar dan tuli, ya. Tidak mendengar dan tuli yang dimaksud di sini dikatakan oleh Abu Ali bahwa ketulian dan kebisuan mereka itu adalah ketulian dan kebisuan yang kelak mereka akan dapati di akhirat, gitu ya. Tuli dan bisu di akhirat nanti, gitu ya. Nah, jadi ada dua makna, ya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tuli dan bisu. Apa maksudnya? Yaitu tuli tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, bisu tidak mau menyampaikan, mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang lainnya, mereka buta, mereka bisu, mereka tuli,
yaitu kelak di akhirat nanti Allah jadikan mereka orang-orang yang tuli dan orang-orang yang bisu. Fi dzulumati, mereka di dalam gelap gulita, ai fi dzulumatil kufri wal jahli wal hayrati la yahtaduna li syai'in mimma fihi salahihim. Mereka di dalam gelap gulita, yaitu kegelapan dan kegulitaan kekufuran, kegelapan dan kegulitaan kejahilan, serta kebingungan. Mereka tidak mendapatkan petunjuk arah kepada sesuatu yang hakikatnya adalah kemaslahatan bagi kehidupan mereka. Ya, nggak tahu mana jalan yang benar, nggak tahu mana yang maslahat bagi dirinya. Ya. Wal makna, dan makna keseluruhannya daripada ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir, kainina fi dzulumati allati tamna'u min ibsaril mubsirat wa dhammu ila sumami wal bukmi adamul intifa'i bil absar litarakumidz dzuluma alaihim fakanat hawasuhum kal maslubah allati la yantafi'u biha bihalin. Makna daripada keseluruhan ayat ini yaitu mereka berada di dalam gelap gulita yang mencegah mereka, menghalangi mereka untuk memfungsikan penglihatan mereka. Ya. Plus ditambah lagi mereka tuli dan mereka bisu. Ya. Mereka tuli, mereka bisu. Sudah nggak bisa ngelihat, ya, karena kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Matanya tidak berfungsi, mereka juga telinganya tidak berfungsi, mulutnya tidak berfungsi. Fakanat hawasuhum kal maslubah, sehingga seakan-akan indera mereka yang penting-penting tersebut, ya, penglihatan, pendengaran, dan ucapan, ini seakan-akan indera mereka tersebut, ketiga indera tersebut dicabut, ya, hilang dari diri mereka, ya, sehingga tidak bisa mengambil manfaat yang banyak sebagaimana orang yang berfungsi dengan baik ketiga penginderaannya tersebut, gitu ya. Nah, ini karunia yang sangat besar sekali dari Allah tentang penglihatan, pendengaran, dan lisan kita bisa berbicara, membantu berkomunikasi kita dengan orang lain. Kalau kita di dalam kegelapan, di atas kegelapan, gitu ya, misalnya, selama telinga masih bisa dengar, mulut masih bisa bicara, insya Allah masih bisa selamat. Teriaklah minta tolong, ya. Tolong, tolong, gitu ya. Misalnya gelap nggak kelihatan, tapi punya suara, ya kita teriak aja, minta tolong. Gitu ya. Atau pendengaran kita bisa juga berfungsi seperti penglihatan kita. Pada kondisi tertentu
bisa menggantikan penglihatan kita. Ya, kita dengar datangnya suara, diikuti suara tersebut gitu ya. Nah ini kalau ketiga indera tersebut kemudian maslubah, yaitu dicabut, hilang fungsinya, maka ini sangat repot sekali. Ya. Sangat repot sekali. Satu saja indera tersebut tidak berfungsi, ini menyulitkan sekali. Jadi biasanya kalau anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan tuli, pasti biasanya akan mengikuti dia kehilangan fungsi bicaranya gitu ya. Kalau tuli biasanya tidak bisa bicara, bisu gitu ya. Sehingga yang berfungsi matanya saja. Ya lumayan lah, masih bisa melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa masyiahnya, kehendaknya lah yang menentukan seseorang berada di atas jalan yang lurus atau tergelincir ke dalam kesesatan. Allah berfirman, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tersesat, maka Allah jadikan dia tersesat. Dan barang siapa yang dikehendaki mendapatkan petunjuk, maka Allah jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu berkata, "Tsumma bayyana subhanahu annal amra biyadihi. Ma syaa yaf'alu, man syaa ta'ala yudlilhu adallahu wa man syaa ayyahdiyahu ja'alahu ala siratim mustaqim." Kemudian di ayat ini Allah menjelaskan pada kita bahwa semua urusan ada di tangannya. Segala urusan semuanya ada di genggamannya, di bawah kehendaknya, ya. Apa yang ia kehendaki maka terwujud, dan yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan pernah terwujud. Begitu juga dalam hal hidayah. Barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka ia akan jatuh kepada kesesatan dan tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Dan barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, Allah jadikan dia berada di atas jalan yang lurus, ya. Nah ini hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh urusan di alam semesta ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha berkehendak. Apa yang ia kehendaki terjadi dan apa yang tidak ia kehendaki tidak terjadi. Dan kehendaknya berdasarkan hikmah
berdasarkan ilmunya, berdasarkan keadilannya, berdasarkan kasih sayangnya. Nah, olehnya seorang muslim tidak boleh kemudian merasa aman bahwa dia sudah berada di atas petunjuk, sudah berada di atas kebenaran, kemudian merasa aman. Ia menyepelekan. Akan tetapi dia harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan iman. Di antara doa ketetapan iman, doa yang disarikan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Jangan digelincirkan lagi hati kami ke kekufuran, kesyirikan, ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk. Dan karuniailah kami dari sisimu rahmat, dan sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemberi. Dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sering sekali membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik?" Kenapa sering sekali engkau membaca doa tersebut? Apakah engkau khawatir terhadap kami? Kata para sahabat. Itu ya. Apakah engkau khawatir kepada kami? Kata Nabi SAW, yang artinya iya, saya khawatir kepada kalian. Karena tidak ada satupun hati manusia kecuali berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha, ia membolak-balikannya sekehendak dirinya. Ya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya, dan para sahabat kita tahu keimanannya seperti apa. Para sahabat radhiyallahu anhum semacam Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, mereka adalah umat terbaik, generasi terbaik, manusia terbaik. Keimanannya dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi Nabi masih mengkhawatirkan mereka akan terbolak-baliknya hati mereka dari keimanan jatuh kepada kekufuran. Ya. Makanya diajarkan doa ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, para sahabat
keimanannya dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka adalah manusia-manusia terbaik, yang ketakwaannya terbaik, yang keimanannya juga terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Khairu qarni, gitu ya, sebaik-baiknya kurun, sebaik-baiknya generasi Islam, itu para sahabat. Baik dalam urusan apa? Teknologi? Bukan. Baik dalam urusan ilmu, baik dalam urusan ketakwaan, keimanan, para sahabat. Tapi masih dikhawatirkan oleh Nabi. Lah, bagaimana kita umat di akhir zaman ini, yang begitu banyak fitnah, yang begitu banyak subhat, gitu ya. Kita lebih khawatir harusnya pada diri kita sendiri. Nah, maka mari kita mengingatkan diri kita kembali untuk ya jangan tertipu. Alhamdulillah kita sudah berada di atas petunjuk dan keimanan, dan kemudian terus kita meminta kepada Allah ketetapan di atas iman. Ya, berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa-doa ketetapan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Nabi yang mulia kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, katakan kepada mereka, ara'aitakum in atakum adzabullah, bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian azab Allah Subhanahu wa taala, au atatkumus saah, atau datang kepada kalian hari kiamat, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin, apakah kepada selain Allah kalian akan berdoa, kalian akan menyeru, ya, jika benar-benar kalian orang-orang yang jujur. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, memerintahkan rasulnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendebat orang-orang musyrik, mengatakan kepada mereka, ara'aitakum ay akhbiruni, coba kasih tahu saya pandangan kalian, coba, ya, apa pendapat kalian, coba, ya, beritahu saya. In atakum adzabullah, apabila datang ajab dari Allah, turun dari langit atau muncul dari dalam bumi, kama ata ghairakum minal umam, seperti yang telah mendatangi umat-umat yang lainnya, seperti umatnya Nabi Nuh, seperti umatnya Nabi Lut, seperti umatnya Nabi Hud, dan umat-umat yang lainnya. Datang ajab Allah kepada mereka, ya. Au atatkumus saah, atau datang kepada kalian hari kiamat, ya, atau datang kepada kalian hari kiamat. Aghairullahi tada'una,
apakah kepada selain Allah kalian akan menyeru, kalian akan berdoa? Yani kalimat sederhananya, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang musyrik, coba kasih tahu saya, kalau nih semenit lagi tsunami datang, kemudian menenggelamkan rumah kamu, bahkan gedung-gedung pencakar langit kamu, ya, pada saat itu siapa yang akan kalian mintai pertolongan? Apakah sekutu-sekutu Allah, sembahan-sembahan kalian selain Allah, Tuhan Pulan, patung Pulan, penjaga laut anu, penjaga gunung ini dan itu, apakah mereka-mereka itu yang akan kalian seru, kalian mintai pertolongan, atau Allah Subhanahu wa taala yang akan kalian mintai pertolongan, gitu ya. Coba ya, jawab. Dan ini tentunya tidak dalam hal menginginkan jawaban dari mereka, karena jawabannya sudah ketahuan. Yang akan mereka seru adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang akan mereka panggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dikatakan in kuntum shodikin, kalau memang kamu benar-benar jujur bahwa Tuhan kamu itu memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudorotan, gitu ya. Coba ya, kalau kita lihat ya, masyarakat kita khususnya, masyarakat kita ini alhamdulillah masyarakat muslim, tapi kebanyakan mereka ya terjatuh juga kepada perbuatan syirik, percaya dukun, minta sama kuburan, datang kepada tukang ramal, ya, takut kepada penjaga gunung ini, penjaga laut itu, mempersembahkan sesembahan kepada mereka, gitu ya. Masyarakat kita kebanyakan seperti itu. KTP-nya Islam dan sholat 5 waktu juga gitu, tapi melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ya. Nah, kita tanya kepada mereka itu yang sholat tapi datang ke dukun, yang sholat tapi melarung pala kerbau ke laut selatan, gitu ya. Kita tanya kepada mereka, kalau saat ini kemudian Allah takdirkan gempa bumi yang dahsyat sekali, siapa yang akan mereka panggil? Penjaga laut selatan kah? Mbah Fulan kah? Atau Syekh Fulan kah yang sudah mati dikubur, gitu ya? Atau Allah Subhanahu wa taala yang akan mereka panggil? Ya, kebanyakan mereka, bukan kebanyakan, semua mereka rata-rata yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat aja di video-video gempa, di video-video gunung meletus, ya, masyarakat kita, mereka kalau sudah mendapati bencana tersebut, kalimat yang diucapkannya tidak ada lain, Allahu Akbar, gitu ya. Seperti itu.
Pernah saya ingat dulu sekali gempa ya. Ini di sini di Jakarta. Jakarta ya jarang gempa ya. Tapi suka ada juga gitu ya efek gempanya. Suka gempa juga tapi nggak fatal lah di Jakarta. Ya rumah saya ini kebetulan bertingkat gitu. Kamar saya dulu muda di atas. Nah suatu saat gempa tuh. Kan biasa kalau kita gempa kita keluar rumah gitu ya. Cari yang lebih lapang. Nah gempa saya lari ke teras tapi di atas rumah. Melihat sekalian kondisi ke bawah gitu ya. Nah, saya lihat orang-orang di bawah keluar juga dari rumah. Gitu. Dan yang mereka sebut-sebut adalah ya nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah fitrah. Ya. Itu sudah fitrah manusia. Meskipun dia tidak kenal nama yang agung yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Ar-Rahman atau Ar-Rahim gitu ya. Tapi mereka hatinya akan menuju kepada satu zat yang maha kuasa. Ketika mereka terkena musibah, hati mereka akan menuju ke satu zat yang maha kuasa yang mereka tahu nggak ada yang bisa nyelesain ini semua kecuali dia. Gitu ya. Ini sudah fitrah, bahkan jangankan manusia, binatang pun terfitrah seperti itu. Nah, ini ayat ini dasarnya adalah litaubih, untuk mencela dan apa namanya ya? Membungkam subhat-subhat orang-orang musyrik gitu ya. Yang memang mereka berkeyakinan sekutu-sekutu Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudorotan. Sekarang kita tanya, kenapa sih kamu ngelarung pala kerbau ke laut selatan? Kita tanya sama mereka, kenapa? Gitu ya. Gak mungkin kalau gak ada angin, gak ada hujan, gak ada geledek, nggak iseng aja gitu ya saya melarung pala kerbau gitu ya. Nggak mungkin begitu doang gitu ya. Pasti karena dia takut, karena dia ingin mendapatkan manfaat dari upacara tersebut gitu ya. Mungkin menolak kemudorotan atau meraih kemanfaatan gitu. Nah jadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya kan datang ke dukun. Ngapain datang ke dukun? Karena mereka yakin bisa ada manfaat yang mereka raih dari datang ke dukun atau menolak kemudorotan yang mereka takutkan gitu ya. Makanya mereka datang ke dukun gitu. Kemudian juga minta kepada kuburan begitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Nah, mereka punya keyakinan seperti itu bahwa sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala yang mereka sekutukan tersebut ya bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudorotan. Nah, disinilah mereka jatuh kepada kesyirikan seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau secara jujur mereka mau merenungi bahwa sembahan-sembahan dan sekutu-sekutu Allah itu tidak sama sekali bisa mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudorotan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Lalu ya untuk apa yang tidak bermanfaat atau tidak mendatangkan kemanfaatan atau tidak bisa menolak kemudaratan, untuk apa kita sembah? Gitu ya. Untuk apa kita takuti? Untuk apa kita
berikan ibadah kepada mereka. Dan ibadah itu luas, seperti rasa takut, rasa cinta, gitu juga termasuk ibadah. Olehnya Allah Subhanahu wa taala katakan bal iyyahu tad'un. Bahkan ya, sejatinya kepada Allah Subhanahu wa taala lah ya kalian meminta, ya, kalian berdoa. Fayakshifu ma tad'una ilaihi iyyasha'a wa tansawna ma tusyrikun. Dan jika Allah menghendaki, Dia hilangkan apa yang kalian khawatirkan, ya, berupa bahaya tersebut. Fayakshifu ma tad'una ilaihi wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat-saat seperti itu lupa kita terhadap sekutu-sekutu kita. Ya, ketika Allah misalnya timpakan bencana, tsunami, gempa bumi, gunung meletus gitu ya, boro-boro ingat sama yang kita sembah gitu, atau yang kita sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lupa semua. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu melupakan apa yang dahulu kamu sekutukan tersebut. Ya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini kondisi orang-orang jahiliyah zaman dahulu gitu ya. Umat-umat terdahulu seperti itu. Jeleknya umat-umat sekarang, ya, mau lapang, mau sempit, mau musibah, mau nggak musibah, tetap yang mereka seru adalah sekutu-sekutu mereka, sembahan-sembahan selain Allah gitu ya. Nah, ini kadarnya udah, kesyirikannya sudah parah sekali gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami timpahkan, ya, siksaan, kesempitan kepada mereka, kesengsaraan kepada mereka, agar mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru kepada Allah, memohon dengan penuh kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya, ay laqad arsalna ila umamin kainatin min qablika rusulan fakadzabuhum. Wahai Nabi, ya, jadi Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu para rasul, sama seperti kami utus kamu kepada umatmu. Dulu juga kami mengutus para rasul kepada umat-umat manusia yang lainnya. Fakadzabuhum. Kemudian sama seperti yang terjadi atas dirimu, sebagian umat tersebut mendustakan rasul mereka, mengingkari rasul mereka. Fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra. Maka kami timpahkan kepada mereka al-ba'sa wad-dharra. Ya, kesempitan dan kesulitan.
Ya. Kila dikatakan al-ba'sa al-masaib fil amwal. Yang dimaksud dengan al-ba's, ba'sun itu adalah musibah dalam harta. Ya. Ya, rumah kebakaran, banjir, ya, sehingga harta rusak, harta benda rusak. Musibah yang merusak harta benda itu namanya al-ba'sa, gitu ya. Wad-dharra, dan yang dimaksud dengan doro adalah al-masaibu fil abdan. Musibah pada badan. Itu penyakit gitu ya. Jadi ada musibah yang merusak harta, menghilangkan harta, ada musibah yang merusak jiwa, raga kita. Nah, al-ba'sa itu adalah musibah yang menimpa harta kita. Kalau ad-dharra, musibah yang menimpa badan kita, ya. Ada juga yang dikatakan oleh para mufassirin dari kalangan ya tabi'in. Mereka berkata tentang makna al-ba'sa wa dharra, bahwa al-ba'sa, yang dimaksud dengan al-ba'sa di sana adalah khaufu as-sultan, yaitu takut daripada penguasa. Ya, al-ba'sa. Wa dharra ghala'u sya'ri, yaitu harga-harga yang tinggi. Jadi dari dulu juga sama ya musibahnya ya. Ya, dikatakan di sini akhraja Abu Syekh an Sa'id bin Jubair, ya, dari Sa'id bin Jubair bahwa fi qaulihi fa akhadnahum bil ba'sa wad dharra, maka kami timpa mereka dengan al ba'sa wad dharra, kesempitan dan kesusahan. Qala khaufus sultan wa ghala'u sya'ri, yang dimaksud al-ba'sa wa dharra adalah takut daripada penguasa dan tingginya harga-harga. Ya, seperti yang dialami masyarakat saat ini ya, maksudnya masyarakat modern sekarang. Ya. Yang terkadang jadi musibah bagi mereka, ya. Di antara musibah dalam kehidupan mereka adalah penguasa yang tirani, penguasa yang jahat, sehingga takut mereka terhadap penguasanya karena penguasanya jahat, ditangkepin, disiksain gitu ya. Rakyatnya harus di bawah kontrolnya. Ya, tidak boleh tidak sesuai dengan hawa nafsu penguasanya, seperti itu. Nah, ini musibah di antara musibah. Wa ghala'u sya'ri, dan tingginya harga-harga barang, ya makanan atau apa. Ya mahal, barang-barang kebutuhan-kebutuhan itu mahal. Ini juga musibah. Nah, itu dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, gitu ya. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, itu makna dari al-ba'sa wa dharra. Nah, Allah katakan bahwa wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu para rasul, sebagaimana kami mengutusmu kepada umatmu. Dan umat-umat tersebut kemudian mendustakan para rasul tersebut, gitu ya. Lalu kami kirim kepada mereka azab berupa kesempitan dan kesusahan. Baik itu musibah dalam hal harta maupun musibah dalam hal jiwa. Baik itu rasa takut dari penguasa atau resesi ekonomi gitu ya.
Itu disebabkan atas kedustaan mereka pada para rasul. Nah ini ibrah buat kita ya, kaum muslimin dan muslimat gitu ya. Ya. Kita harus selalu punya dua sisi. Ya. Dalam urusan-urusan kita. Yang berkaitan dengan urusan dunia gitu ya. Ya, urusan dunia kita selesaikan dengan ilmu yang kita ketahui gitu ya. Misalnya masalah ekonomi, masalah corona ya diselesaikan dengan ilmu ekonomi, dengan ilmu kesehatan gitu ya, selesaikan. Gitu. Tapi jangan lupa juga harus ada solusi juga yang berkaitan dengan ukhrawi kita. Gitu ya. Dari mana muncul corona, dari mana muncul resesi ekonomi. Gitu. Ini semuanya tidak lepas daripada dosa-dosa manusia. Itu. Nah, musibah dari Allah yang berkaitan dengan dosa-dosa kita. Ya, selain kita menyelesaikan masalah-masalah ini dengan ilmu dunia kita, dengan ilmu ekonomi kita, dengan ilmu kesehatan kita, kita selesaikan juga masalah ini dengan doa. Dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita periksa apakah ada perbuatan-perbuatan kita yang mendustakan Rasul kita. Ya. Apakah perbuatan-perbuatan kita ada yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau. Karena ini ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kita dikasih seperti itu, musibah-musibah itu kata Allah, la'allahum yatadarraun, agar mereka kembali kepada Allah seraya menundukkan diri, gitu ya. Ayyada'ullaha biddara'ah, yaitu agar mereka berdoa kepada Allah ya dengan penuh kerendahan diri, gitu ya. Agar mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan penuh kerendahan diri. Jadi kasih musibah ini agar kita sadar bahwa kita ini nggak mampu, gitu ya. Ya dikasih virus yang nggak jelas asal muasalah dari mana, bentuknya seperti apa aja udah chaos ini dunia. Dunia isinya orang-orang pinter semua katanya, udah chaos ini. Dikasih virus yang wujudnya aja kita nggak pernah kelihatan. Ini untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini sepintar apapun yang nggak ada apa-apanya, tidak bisa punya kekuatan apa-apa, ya. Kita kembali kepada Allah, ya, dengan penuh kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang fungsinya. Jangan sampai kita ini udah dikasih musibah lama, kita nggak ngerti kita sedang diarahkan oleh Allah agar kita kembali kepadanya dengan merendahkan diri, gitu. Ya la'allahum yatadarraun, agar mereka ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan diri. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qassat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Nah ini, ya. Ai fahala idja'ahum ba'suna tadarru lakinnahum lam yatadarru. Ya. Kenapa kok bisa? Udah dikasih musibah, bukannya datang kepada Allah merendahkan diri, meminta, memohon kepadanya, tapi tidak dilakukan. Kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, hadza itabun lahum ala tarki du'a fi kullil ahwal hatta inda nuzulil azab bihim li syiddati
tamarudihim wa gulwihim fil kufri. Ya. Ayat ini merupakan celaan kepada mereka ketika mereka meninggalkan berdoa kepada Allah, meninggalkan kembali kepada Allah, ya, dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan sempit pun mereka nggak ingat Allah. Kenapa? Li syiddati tamarudihim, karena sebab kekufuran mereka yang sudah sangat fatal sekali. Kekufuran mereka yang sudah sangat mendarah daging sekali. Ya. Ada makna yang lain dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya bahwa annahum tadarra'u inda an tanzila bihimul azab wa dzalika tadarru'a daruri lam yasdur an ikhlasin fa huwa ghairu nafi'in li sahibihi. Boleh jadi juga maksudnya ayat ini ketika Allah katakan falaula idja'ahum ba'suna tadarru'u, ya, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka, gitu ya. Bahwa ya mereka benar-benar memang datang kepada Allah ketika datang musibah saja. Dan ini kerendahan hati yang tidak bermanfaat karena tidak disertai dengan keikhlasan, gitu ya. Namun Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa makna yang pertama itu lebih utama, gitu. Yaitu bahwa ada sebagian manusia yang memang ya tidak bisa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi apapun. Baik dalam keadaan lapang maupun musibah, tetap enggak ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap lupa kepada Allah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan maka ya'malun. Akan tetapi hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi memang sudah disesatkan oleh setan, gitu ya. Lupa dan dijadikan indah. Ya, dijadikan indah oleh setan. Kesesatannya itu terasa benar, gitu ya. Terasa mereka pandang memang itu adalah sesuatu yang mereka yakini, sesuatu yang benar menurut mereka. Ya, plus ditambah lagi hati mereka memang sudah gelap. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini beberapa ayat yang bisa kita terjemahkan dan tafsirkan di pagi yang bahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, beberapa kesimpulan dari beberapa ayat yang sudah kita terjemahkan dan tafsirkan. Yang pertama, bahwa senantiasa kita harus mengingat hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha membolak-balikan hati manusia, ya. Yusbihu malam hari seseorang dalam keadaan beriman, wa yusbihu kafiron, dan tiba-tiba di pagi hari kafir, au yusbihu kafiron wa yumsi mu'minan, atau sebaliknya, ya, pagi dalam keadaan kafir, sore hari sudah dalam keadaan mukmin, gitu ya. Nah, Allah Maha membolak-balikan hati. Olehnya tadi sekali lagi senantiasalah kita meminta ketetapan iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu tentang batalnya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang biasanya manusia ibadahi, yang biasanya manusia minta, yang manusia yakini mereka memiliki kemanfaatan dan kemudaratan, gitu ya. Batalnya keyakinan itu
Di antara dalilnya adalah bahwa ketika datang musibah, datang bencana besar, ya, biasanya yang dituju oleh hati manusia itu adalah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha bisa menghilangkan segala musibah dan mara bahaya tersebut, yang selain dirinya tidak memiliki kemanfaatan dan kemudaratan barang sedikit pun. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang maha kuasa. Engkau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi yang mulia ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.